Menangis ingat ayah dan anak, Bribka RR tinggalkan Ferdi Sambo, nama baik bapak, anak kamu melihat, mau pembunuh atau apa? Diingatkan oleh keluarganya sampai menangis, Bribka RR, Ricky Rizal akhirnya tinggalkan Ferdi Sambo dan mengubah keterangannya terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Kuasa hukum Bribka RR, Erman Umar mengatakan kliennya kini siap mengungkap kejadian sebenarnya yang terjadi di Magelang dan rumah dinas Ferdi Sambo. Hal tersebut rupanya atas nasihat dan dorongan yang diberikan oleh istri dan adik dari Bribka RR yang memintanya untuk memberikan keterangan dengan jujur. Nama baik bapak kamu yang juga polisi. Ingat anak kamu, bagaimanapun anak kamu akan melihat, mau pembunuh atau apa, ujar Erman saat ditemui awak media di Mabes Polri, Jakarta Jumat tanggal 9 September tahun 2022. Mendengar hal itu, Bribka RR tak kuasa menahan tangisnya. Ia lantas mengaku memang sempat mengikuti skenario yang sudah dirancang oleh Ferdi Sambo. Memang terbawa skenario. Dia berbalik arah itu setelah mungkin Richard buka dan dia juga didatangi adik kandung sama istri, jelasnya. Pengakuan Baradae kembali ditemukan fakta baru mengenai kasus pembunuhan Brigadir J di rumah dinas Ferdi Sambo. Baradae mengungkap fakta menjelang eksekusi Brigadir J di rumah dinas Ferdi Sambo di Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan pada 8/7 lalu. Melalui kuasa hukumnya, Barada Richard Eliezer atau Baradae mengaku telah mengetahui rencana penembakan Brigadir J sejak di rumah Ferdi Sambo, Jalan Saguling 3, Jakarta Selatan. Kuasa hukum Richard Eliezer atau Baradae, Roni Talapesi mengungkapkan fakta terbaru terkait kliennya tersebut. Diketahui Baradae mengaku sempat berdoa setelah mendapat perintah Irjen Ferdi Sambo untuk membunuh Brigadir J. Roni mengatakan bahwa kliennya telah mengetahui rencana penembakan Brigadir J sejak di rumah Ferdi Sambo, Jalan Saguling 3, Jakarta Selatan. Dalam keterangan Roni, Baradae mengaku pergi ke toilet dan berdoa sebelum berangkat ke rumah dinas Ferdi Sambo, Duren 3, yang kini menjadi tempat kejadian perkara TKP. Baradae dipanggil ke lantai 3 oleh RR, Ricky Rizal, itu kemudian disuruh menembak Brigadir J. Klien saya turun ke bawah sempat ke toilet berdoa, kata Roni seusai dihubungi, Kamis tanggal 8 September tahun 2022. Roni juga menjelaskan Baradae terkejut ketika mendengar perintah yang disampaikan oleh seniornya Bribka Ricky Rizal. Hal itulah yang membuat Baradae gelisah sehingga ia berdoa sebelum berangkat ke TKP. Waktu ke bawah, klien saya lihat sudah persiapan jalan ke Duren 3. Iya, Baradae, sempat berdoa, jelasnya. Roni Talapesi juga menampik dugaan terkait berita Baradae menghubungi seseorang sebelum ke TKP. Ada asumsi beredar, bahwa kliennya tersebut menelepon setelah mendapat perintah Ferdi Sambo. Enggak ada, yang dihubungi, Red. Kemarin yang disampaikan pengacara lama, Deolipa Yumara itu hoaks, imbuhnya. Tak lihat pembersihan darah dalam kesempatan yang sama, Roni Talapesi juga menjelaskan jika Baradae tidak melihat proses pembersihan darah Brigadir J setelah dieksekusi. Roni mengatakan setelah menembak dan mengeksekusi Brigadir J, Baradae langsung menjauh dari tempat kejadian perkara TKP. Klien saya enggak lihat pembersihan darah, Red, kata Roni seusai dihubungi. Adapun proses pembersihan darah itu diduga dilakukan salah satu asisten rumah tangga. Roni mengatakan Baradae sempat terkejut setelah mengetahui Brigadir J tewas. Oleh karena itu, dia mengatakan kliennya tersebut tidak mengetahui adanya proses pembersihan darah Brigadir J. Kan, dia syok waktu itu. Jadi enggak lihat, jelasnya. Marah kepada Ferdi Sambo saat rekonstruksi reka adegan dilansir dari kanal YouTube VIVACOID, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK, Susilaning Tias Rabu, tanggal 31 Agustus tahun 2022 mengungkap fakta peran Baradae dilakukan oleh pemeran pengganti. Dalam tayangan video tersebut, Baradae disebut marah karena cerita Ferdi Sambo dan 4 tersangka lain berbeda dengan kejadian sebenarnya. Bahkan, tersangka Richard Eliezer sempat marah kepada Ferdi Sambo dan meminta peran pengganti untuk memperagakan beberapa adegan pembunuhan Brigadir J di rumah dinas Duren 3. Kemarahan Baradae dipicu karena adegan versinya dan versi Ferdi Sambo berbeda. Informasi ini sekaligus menepis ketakutan Baradae untuk berhadapan dengan Ferdi Sambo. Sebagaimana yang disampaikan oleh pengacara Roni Talapesi, yang memastikan kliennya, Baradae tidak gentar untuk berkata jujur.
Tayangan video YouTube tersebut juga menjelaskan bahwa, Wakil Ketua LPSK Susila Ningtyas pada Rabu tanggal 31 Agustus tahun 2022, lalu menjelaskan bahwa, amarah Baradae dalam rekonstruksi di rumah pribadi di Magelang dan rumah dinas, karena para tersangka lain juga melakukan adegan yang tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya terjadi. Akibatnya, Baradae enggan memperagakan beberapa adegan dan digantikan dengan orang lain. Sebelumnya, rekonstruksi pembunuhan Brigadir J telah selesai dilakukan di 3 lokasi berbeda. Seluruh proses rekonstruksi digambarkan dengan 78 reka adegan di Magelang, rumah Ferdi Sambo Jalan Saguling 3, dan rumah dinasnya, Duren 3 Jakarta Selatan. Atas peristiwa nahas tersebut, penyidik telah menetapkan 5 tersangka, Baradae, Bribka RR, KM, Irjen Ferdi Sambo, dan Putri Chandrawati. Kelima tersangka disangkakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana subsidiar, pasal 338 KUHP tentang pembunuhan junto, pasal 55 dan 56 dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup, dan atau selama-lamanya 20 tahun. Penetapan total 5 tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J diketahui dalam kasus kematian Brigadir J. Saat ini Polri sudah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Barada Richard Eliezer atau Baradae, Irjen Ferdi Sambo, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf serta Putri Chandrawati. Kejadian itu bermula pada Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022, saat Baradae diperintah Ferdi Sambo untuk menembak Brigadir J. Selain memerintah, mantan Kadif Propam itu diduga juga merekayasa kronologi kasus pembunuhan seolah-olah terjadi baku tembak antara Baradae dan Brigadir J di rumah dinasnya. Sementara itu, Bribka RR dan KM yang diduga berperan dan ikut membantu serta menyaksikan penembakan Baradae terhadap korban juga terseret menjadi tersangka. Mereka dijerat pasal pembunuhan berencana subsidiar, pasal pembunuhan lewat pasal 340 subsidiar, pasal 338 junto, pasal 55 dan pasal 56 tentang pembunuhan berencana. Klik subscribe dan follow.